Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam. jumpa kembali di kesempatan kali ini di siaran Dialog Dewan yang disiarkan secara langsung dari Sematrum, Gedung DPRD Kabupaten Sleman. Untuk kesempatan hari ini, hari Rabu 18 September 2024, bersama Fajar menemani mengantarkan dialog siang hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, dan tentunya disiarkan secara langsung di radio 90.7 UTY FM dari Hits Tanpa Henti dan dirilai oleh radio Suara Konco Tani. Untuk kesempatan kali ini juga tengah hadir di tengah-tengah kita, terima kasih. Yang pertama kita sapa dulu ada anggota DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Untung Basuki Rahmat SAG. Assalamualaikum. Selamat siang dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan yang kedua kita juga sapa ya dari Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Ada Bapak Rofik Andrianto SHUD MT. Selamat siang. Selamat siang. Kabar sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dan kita juga akan simak obrolan siang hari ini. Nanti kita undang para pendengar semua yang ingin bergabung silakan di 0855 285 9070. Dan Bapak sekalian, tema siang hari ini adalah kebijakan ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ya Pak ya. Jadi kalau kita simak akhir-akhir ini memang perubahan cuaca iklim tidak menentu. Monggo Bapak untuk pengantarnya silakan. Dari siapa dulu itu? Dari Bapak untuk Basuki silakan. Terima kasih. Jadi ada persoalan yang lebih mendasar sebetulnya dari perubahan iklim. Apa yang saya maksud persoalan mendasar, satu tentang zonasi Pak. Jadi di Sleman ini kan ada zona yang telah ditetapkan sebagai lahan tanaman pangan berkelanjutan. Iya. Nah sayangnya pembagian zona ini dilakukan berdasarkan wilayah. Maka kita tahu kalau di wilayah timur seperti apa, di wilayah tengah seperti apa, di wilayah barat seperti apa di Kabupaten Sleman ini. Betul. Ya. Nah mayoritas kebetulan wilayah pertanian itu ada di wilayah Kabupaten Sleman. Itu ada di wilayah barat. Maka kalau perkembangan secara ekonomi Kabupaten di Sleman yang wilayah bagian barat ini secara pendapatan itu agak tertinggal. Nah sehingga karena pendapatan yang tertinggal maka para petani itu menjadikan profesi kedua di pertanian ini. Kenapa ini saya sampaikan? Maka tercermin di pemilihan penanaman tanaman. Coraknya beda-beda. Karena kan tingkat kemakmuran dari hasil pertanian itu kan berbeda-beda. Betul. Maka karena sudah diarahkan menjadi lahan tanaman pangan, maka yang ditanam adalah pangan. Pilihannya kan pajali itu, padi, jagung dan kedelai. Betul ya. Yang paling realistis adalah lalu menanam padi. Nah karena menanam padi memang waktunya tidak se-rigid, kalau bahasa Jawanya upli. Kalau nanam sayur itu kan lebih upli lebih waktu yang dibutuhkan kan lebih banyak. Lebih cepat ya. Maka mereka menanam padi. Nah ketika mereka menanam padi itu maka secara terus-menerus hama juga akan berdatangan. Pak Sekdin tahu persis. Maka pola tanam di lahan pertanian itu anekdotnya pola tanamnya adalah pari, padi, pantun. Kan harusnya kan padi, polowijo, baru apa lagi gitu. Iya. Lalu dipelesetkan pari, padi, pantun, semuanya padi. Begitu ya. Nah sekarang di wilayah Sendang Mulyo itu juga lagi digalakkan berburu tikus kalau hidup ini. Nah apakah ini nanti bisa mengantisipasi hama tikus apa tidak? Nanti kita lihat. Karena di beberapa tahun yang lalu saya secara pribadi itu pernah membeli hasil gropean tikus 12.000 waktu itu per kilo, dan itu lebih mahal dari daging ayam. Tapi setelah kita lakukan juga ternyata tidak membuat tikus itu berkurang, karena tikus ini tingkat produktivitas kalau beranak banyak itu tinggi Pak.
Jadi dia bisa beranak 7, sekian nanti beranak lagi dan seterusnya. Perkembang biakan. Biakannya itu cepat sekali. Dan untuk mengatasi tikus ini hampir semua daerah, baik secara institusional di DPRD maupun secara pribadi saya pernah datangi, hampir semuanya. Jadi kalau di Boyolali itu sampai sawah itu dibuat pondasi supaya tikus itu tidak bisa melompat. Sama aja Pak, di wilayah Magelang bagian utara itu sampai setiap malam sawah itu dikasih listrik itu supaya tikusnya mati. Di Metro Lampung dikasih mercon juga susah. Nah memang saran yang paling objektif dari Dinas Pertanian maupun lembaga-lembaga pendidikan itu memang harusnya pelaksanaan. Tetapi terkendala doktrin bahwa wilayah bagian Sleman Barat itu adalah lahan tanaman pangan. Bukan hanya bidang pertanian, harus tanaman pangan. Maka yang saya lakukan adalah apakah yang dimaksud pangan waktu itu, maka di nomenklatur Perda saya usulkan bahwa yang dinamakan pertanian itu adalah hasil yang dimakan. Gitu. Jadi tidak hanya tanaman, jadi termasuk memelihara ikan di sawah itu boleh. Boleh. Dulu kan nggak boleh Pak. Iya, Maka sejak itu mestinya peternakan dan pertanian itu boleh digalakkan betul di sawah. Jadi tidak hanya pengertian tanaman pangan itu dipajari. Ini persoalan yang pertama. Yang kedua tentang fasilitas Pak. Fasilitas di wilayah Sleman Barat, terutama tentang air itu Kabupaten Sleman tidak punya Pak. Jadi saya bisa mengatakan bahwa sumber air yang untuk mengairi persawahan itu tidak punya hanya Kabupaten Sleman, karena berada di bawah BPWS. Jadi kalau ada bendung, ada saluran irigasi, itu sebetulnya hanya menampung luapan air itu. Justru di wilayah-wilayah yang memang punya sumber air, sayangnya tidak ditetapkan sebagai lahan pertanian. Taman pangan. Di belakang kantor DPRD ini ada saluran air. Ya dari tengah itu ke selatan itu airnya bagus sekali itu. Tapi nggak tahu karena itu tidak lagi mengairi di lahan yang memang ditetapkan sebagai LP2B kalau lahan pertanian tadi. Nah ini menurut saya dari sisi pembangunan pun agak nggak pas. Maka saya pernah ngomong kepada dinas, tidak boleh lagi ada pembangunan saluran air di wilayah yang tidak ditentukan sebagai LP2B. Misalnya masuk Berbah itu Pak. Jadi ada tepi sungai gitu, saya sudah susuri ini, itu terbesar masuknya di bandara, bukan di wilayah pertanian, yang di Wedegenser itu. Jadi pemahaman saya tentang saluran air di Kabupaten Sleman ini mirip pemahaman saya dengan jalan, karena saluran air ini harus sambung menyambung. Maka PR-nya adalah semestinya kalau memang Pemda ini termasuk pejabatnya ya termasuk bupatinya, jangan hanya untuk kampanye melulu ini. Tapi ya memang diberdayakan dengan cara apa? Sekarang minimal satu kelurahan, satu desa itu harus punya embung untuk nampung air ketika terjadi kemarau atau cuaca ekstrim yang seperti yang sampaikan. Saya maksudnya begitu. Tetapi pertanian di Sleman ini sudah ada sejak kakek saya. Di Sleman nggak pernah punya embung yang bisa untuk atas itu Pak. Embungnya jadi atas sana, ada di sana. Itu enggak, itu hanya menampung air, tetapi tidak untuk mengatasi kelangkaan air ketika cuaca ekstrim atau ketika BPWS itu mematikan air karena ada perbaikan saluran. Enggak punya pilihan second. Maka tadi saya bilang harusnya kabupaten setiap desa itu punya embung. Jadi yang di wilayah pertanian itu untuk mengairi ketika terjadi kelangkaan air. Nah dari mana atau di mana embung itu dibuat? Aturannya begini Mas. Jadi ini BPWS di Sulkan Mataram. Jadi ada namanya AFUR itu, jalan keluar. Nah jalan keluar ini nggak boleh dibayar oleh APBD, harus dibayar oleh APBN. Masalahnya APBN membayarnya kalau nggak ratusan juta nggak mau. Padahal itu keluar itu kadang-kadang hanya butuh 60 juta, 100 juta, 200 juta. Nah ini di BPWS nggak masuk. Artinya menurut saya pemerintah belum serius nih, karena masing-masing bertahan pada kewenangannya, tapi outputnya nggak bisa. Kalau panjenengan pernah melihat stadion Gamplong nih,
Nah, Gamplong itu kan paling di ujung, Pak. Tapi saluran air oleh kabupaten nggak boleh dibuat karena ujungnya adalah Selokan Vanderweg. Maka harus BBW masuk BBWS. Nah, BBWS yang proyek kecil-kecil nggak mau, Pak. Karena nasional masuk proyeknya kecil-kecil. Nah, sehingga dengan demikian bisa kita tarik kesimpulan mestinya embung itu dibuat setelah saluran air afur tadi. Ini masalah lokasi, sehingga ketika terjadi musim kemarau, air tinggal dibuka dan dimasukkan di saluran air yang selama ini sudah terbuka. Gitu cara mengantisipasi, memang harus mendasar dari situ. Jadi ketika mau musim ekstrim, mau musim ada perbaikan sungai, Ya. mestinya enggak lagi air ini menjadi kendala. Itu, Mas. Iya. Terima kasih untuk selanjutnya kita persilakan untuk dari Bapak Rofik Andrianto ya. Tadi memang disampaikan kendala di irigasi ya Pak ya. Mungkin ada upaya-upaya dari Dinas Pertanian Bapak. Iya, terima kasih. Selamat siang Pak Untung. Jumpa lagi. Meskipun masih belum benar-benar aktif. Biasanya sudah nimbali saya dan teman-teman dari Dinas Pertanian ini, tapi ditimbalinya pertama kok siaran. Ya, juga menyapa pendengar yang ada di rumah. Monggo bisa bergabung dengan radio OTY FM ya, untuk saling memberi masukan untuk perkembangan atau pembangunan pertanian di Kabupaten Sleman. Ya. Biar nyambung apa yang disampaikan Pak Dewan, ya, Pak Ontong, ya, Mas Fajar. Jadi betul, kalau ibarat manusia, pertanian itu jantungnya ya diirigasi. Irigasi betul. Jantungnya diirigasi. Jadi nonsen sektor pertanian dengan segala macam subsektornya, ya. Ada tanaman pangan, ada hortikultura perkebunan, bahkan termasuk di dalamnya perikanan maupun peternakan. Tanpa air tidak akan bisa maju, tidak akan bisa berkembang. Ya, alhamdulillahnya kita itu di Sleman itu dikaruniai yang namanya Selokan Mataram. Tidak banyak kabupaten di Indonesia yang punya kanugerah ini, dan ini sebagai buah pikir yang cukup brilian dari ngarso dalam kita yang nomor 9, kaping 9 ya Pak Untung ya, waktu itu dengan pembangunan Selokan Mataram ini untuk mengurangi atau dua hal yang bisa dicapai. Satu, tidak ada warga Sleman dikirim kerja rodi di Sumatera. Kedua, juga untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sleman. Itu yang pertama yang harus kita syukuri. Dan alhamdulillahnya kita dari anggaran APBD, APBN 1 maupun 2, kemudian juga dari dana alokasi khusus terkait dengan jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya kabupaten. Tadi betul yang Vanderweg maupun Selokan Mataram. Kalau di sisi barat itu ada Vanderweg, Mas Fajar. Yeah. Kemudian kalau yang di tengah itu ada saluran Selokan Mataram. Nah, itu menjadi kewenangannya Balai Besar Wilayah Sungai Opo Progo Serahiu. Kepanjangan tangan Kementerian PU Pengairan yang ada di Provinsi DIY. Nah, ini kita memang betul tidak punya kekuasaan. Ya, kewenangan. Ya, itu kewenangan. Kita ada di saluran tersier yang lebih kecil lagi yang masuk di lahan-lahan pertanian. Dan untuk keragaannya selama 4 tahun terakhir ini kita sudah melakukan rehab jaringan irigasi Pak Untung ya, dengan panjang hampir 38.605 meter atau 38 kilometer. Ya, nek melaku kesel ya Mas. Ya, jadi ini kita sudah berupaya untuk bagaimana jantungnya pertanian itu kita sehatkan ya, dengan rehab jaringan irigasi. Nah, itu pun ternyata dengan kondisi yang tadi disampaikan, adanya dampak perubahan iklim ini belum cukup ternyata. Itu belum cukup. Sehingga saya sepakat apa yang disampaikan Pak Untung, kita perlu recharge baru. Untuk khususnya di sisi barat, di mana beliau ini tinggal. Secara tradisi, secara keseharian Pak Untung paham betul kondisi di barat. Saya juga banyak masukan dari beliau. Perlu recharge untuk baik itu di saluran Vanderweg melalui saluran Selokan Mataram berupa embung.
Itu sebagai bentuk salah satu kegiatan atau program di Kementerian Pertanian termasuk di Sleman, panen air. Ya, panen itu tidak hanya panen pertanian saja atau panen padi, Juga panen bisa panen air. Jadi kalau kita bicara air itu kan orang masalah nek musim hujan. Masalahnya malah nek kelebihan kan. Ada limpasan, ada banjir dan sebagainya. Nah, pada saat musim hujan air itu kita panen dengan embung sepakat. Di sisi barat memang belum ada embung ternyata. Betul. Ya, mungkin obrolan kita semakin menarik Bapak ya. Nanti kita akan sambung lagi. Kita buka pertanyaan nanti untuk pendengar UTY FM dari maupun dari Konco Tani. Silakan nanti bisa bergabung di 0855 285 90 70. Terima kasih masih disiarkan secara langsung dari Smart Room Gedung DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTY FM dari dan Radio Suara Konco Tani. Dan juga masih bersama dengan Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Bapak Rofik Andriano SHUD MT ya. Siap. Dan juga terima kasih masih bersama dari anggota DPRD Kabupaten Sleman dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Bapak Untung Basuki Rahmat SAG. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Nah, nanti monggo silakan. Ketika kebijakan atau kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sleman, monggo menurut dari Bapak-bapak seperti apa ini? Monggo siapa dulu. Oke. Soalnya mesti berseberangan nih saya. Bapak Rofik, monggo. Oke. Ya, terkait dengan ketahanan pangan, ya. Jadi kalau kita bicara di pemerintahan itu sekarang yang urusan wajib di pemerintahan adalah urusan ketahanan pangan, bukan urusan pertanian, Pak Untung. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Untung, kita memang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang definisi pangan. Kalau di undang-undang itu pangan adalah tadi pangan untuk kebutuhan karbohidrat. Tapi kemarin kami untuk terkait dengan Perda LP2B dan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sleman yang bersama teman-teman legislatif kita sudah sahkan di tahun 2020 nomor 6, pangan saya sepakat semua yang hasil pertanian yang ditanam. Ya, jadi ada cabai pun masuk itu sebagai ketahanan pangan, seperti itu gampangannya. Termasuk perikanan, peternakan, nah itu masuk di pangan. Oke. Jadi secara umum kalau yang terkait dengan beras, ketahanan pangan kita itu insya Allah aman. Karena kita rata-rata setiap tahun dengan kondisi jumlah penduduk rata-rata 1.200.000 sampai 1.250.000 pada posisi sekarang, kita itu masih surplus 83.000 sampai 90.000 ton per tahun. Jadi itu mungkin bisa kita garis bawahi bahwa kita sebenarnya amat terkait hal itu. Namun demikian dengan adanya perubahan iklim ini yang terus kita siasati, kita mengeluarkan kebijakan teknis maupun kebijakan secara payung hukum. Nah, kita nanti tidak akan bergantung aksi pada satu sumber untuk lumbung pangan kita, khususnya di sawah. Karena ternyata sawah seperti yang tadi sudah disinggung Pak Untung, Mbak Deni nek digawe. Jadi sawah kita itu dalam kurun waktu sekitar 10 tahun itu sudah berkurang hampir 10.000. Di tahun 2014 kita itu masih punya sekitar 25.000-an hektar. Nah sekarang catatan kami, data statistik kami, sawah kita itu hanya tinggal 15.985, sehingga berkurangnya cukup besar. Ya, namun demikian masih tetap surplus. Nah, apa sumber pangan kita kedua? Nah, kita punya yang namanya pekarangan atau lumbung pangan kedua kita itu ada di pekarangan nanti. Itu kebijakan kita dan teknisnya nanti kita akan merunut apa yang menjadi program dari Kementerian Pertanian berupa urban farming. Atau kalau di Sleman namanya pekarangan pangan lestari, atau kalau merujuk di dana keistimewaan ada lumbung Mataraman. Bentuknya nanti adalah bentuk berupa ketahanan pangan individu atau ketahanan pangan keluarga. Di tiap-tiap wilayah atau rumah yang masih mempunyai pekarangan, kita harapkan untuk bisa ditanami tanaman sumber pangan apapun itu. Ya, ini menghasilkan. Iya. Baik, kita terima pertanyaan via radio
Terima kasih untuk kebersamaannya. Ini ada Bapak Sutopo di Grogolan. Kalau musim perubahan iklim biasanya dibarengi dengan beberapa harga sayuran yang tadi dengan TKG, biasanya akan ada perbedaan harga ya Pak ya. Bagaimana solusinya dari pemerintah kabupaten biar harganya bisa stabil? Iya. Jadi saya tadi nambahkan yang dimaksud Pak Rofik ya. Oh iya, Ketahanan pangan itu kadang-kadang hasilnya dari tetangga, Pak. betul. Jadi kan lucu nih kalau dari data di wilayah-wilayah pertanian ini termasuk sayur ya, itu terjadi penurunan produksi. Tapi di data yang sering saya temui di pertanian itu aman dan naik. Ini dari mana data ini? Karena apa Pak? Ada kebijakan ketahanan pangan itu ada uangnya tuh dari pemerintah. Jangan-jangan datanya nggak benar nih. Nah maka dari mana datanya itu? Sebetulnya data itu kan diperoleh dari Gapotan. Nah Gapotan itu memperoleh berasnya dari mana? Ada Gapotan yang memang dia petani benar. Betul, ya. Tapi ada yang bergabung di Gapotan itu karena pedagang beras. Nah yang diambil oleh dinas ini datanya yang mana nih? Karena kalau yang diambil dari yang pedagang beras untuk ketahanan pangan, maka dia berasnya dari mana saja? Coba kita lihat Mas. Kita coba bedah sedikit tandanya Pak. Karena ada namanya Sleman ini tulisannya beras Sleman. Beras Sleman. Sampean di pasaran lebih mudah menemukan beras Delanggu apa beras Sleman? Iya. Beras Delanggu kan? Ya. Bahkan di mana-mana sekarang ada tuh beras Sukabumi. Di Swalen tuh banyak sekali raja beras macam-macam. Itu nggak ada yang produksi Sleman. Dan itu dijual di Sleman di pasar tradisional sekalipun. Nah terus pasar ini yang beras Sleman itu sing endi itu kan berarti mungkin yang eceran itu yang kita beliannya per kiloan bukan yang kemasan. Nah jadi menurut saya menjadi unik kalau sudah sering ya warga sekitar saya itu nggak bisa lagi panen setahun 3 kali, setahun sekali sudah untung-untungan. Kenapa masih menanam? Karena cara paling mudah menurut mereka bertani itu menanam padi. Karena ketika ditanam itu tidak perlu setiap hari itu. Maka itu perlu dipertajam tuh datanya dari Pak Rofik. Kedua tentang harga sayur. Nah, menurut saya satu karena memang kita nggak terkenal produsen sayur. Sayur yang berasal dari Sleman ini satu diperoleh dari Talun, kedua diperoleh dari Pasar Muntilan, ketiga dari Gotong Royong Pasar. Semua sudah saya datang itu terdekat 80% itu yang membeli adalah warga-warga daerah sini. Maka ini kalau Pak Rofik mau membuat itu loh dari pertanian kan sudah pernah dibuat tuh pasar selalu tapi nggak jalan. Pasar Gotong Royong itu bukanya jam 11 sampai jam 12 malam untuk sayur. Sampai jam 3 jam 4 pagi. Supaya apa? Pedagang dan pemakai itu bisa mendapat distribusi sayur yang bagus dan murah. Yang menjadi mahal kan ketika rantai distribusi ini menjadi panjang. Tapi di tingkat produsennya karena ini dari luar daerah belum tentu terjadi kenaikan harga loh. Terjadi kenaikan harganya kan karena di wilayah yang mau diedarkan itu sedang terjadi cuaca ekstrim. Jadi misalnya gini, sama nggak cuaca yang dialami di Sleman dengan di Dieng sebagai salah satu sentra sayur. Jadi bisa jadi di sana turun Pak, gitu karena oversupply. Tapi di daerah ini misalnya Sleman. Di Sleman sedang cuaca ekstrim, selokannya nggak ngalir misalnya, maka pangan harganya jadi tinggi. Karena sumber airnya berbeda. Nah, itu sebabnya dulu. Maka menurut saya apa yang harus dilakukan? Ya kenapa kita tidak membuat sayur Sleman seperti beras Sleman? Beras Sleman itu disubsidi loh Pak harusnya supaya bisa membeli hasil petani. Nah menurut saya sehingga Pak Rofik saran saya ke depan ya salah satu pangan karena ini. Ya maka ya dilebeli aja. Gak usah malu-malu deh orang beras mana-mana juga dilebeli beras Sleman kan kalau mau dibeli ya sayur gitu aja. Dibuat sayur Sleman dan itu didistribusikan dengan harga murah. Mas kita ini punya sekitar 34 pasar. Itu sebetulnya kalau Pemda serius ini nanti coba disentil tuh kepala dinas perdagangannya ngapain nanti. Punya 34 outlet berupa pasar. Itu sudah konglomerat. Karena luas. Nah, mestinya sayur-sayur yang masuk di pasar itu disubsidi karena nggak mahal. Sehingga masyarakat yang mau membeli itu
bisa lebih mendapatkan harga terjangkau. Tapi yang masuk di swalayan, yang masuk di minimarket itu harus diberi tambahan pajak gitu, sehingga nanti dua-duanya bisa jalan, Pak. Gitu maksud saya. Iya. Belum pernah tahu Pak Rofik subsidi sayur? Belum ada. Ada. Ya, cabai. Terima kasih Pak Untung. Kita berlanjut ke berikutnya. Ini ke Pak Rofik nih. Iya. Bagaimana nih upaya Pemkab Sleman terkait menjadikan Sleman tetap menjadikan penyangga lumbung padi terutama ya. Dari Mas Agus Salim Dituri. Oke. Beberapa kebijakan memang sudah kita lakukan, termasuk dorongan dari teman-teman anggota dewan. Yang pertama terkait dengan perubahan iklim yang otomatis juga akan menyebabkan degradasi lahan pertanian. Kita tidak memungkiri modal utama pertanian selain air tadi juga lahan. Jadi kami sudah bisa mengira bahwa sumber daya lahan dan air kita mengalami penurunan tingkat kesuburan, khususnya untuk lahan. Dan ini sangat berat untuk memulihkan. Kemudian yang kedua, akibat perubahan iklim adanya alih fungsi. Ya tadi seperti disinggung Mbak Tani kalau dibuat bangunan. Kemudian tiga, penurunan otomatis, penurunan produksi dan produktivitas. Kemudian kebijakan yang kita lakukan pertama adalah melakukan apa yang disebut perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini memang tarik ulur yang panjang bahkan dengan teman-teman anggota dewan. Tapi akhirnya kita sudah punya Perda LP2B nomor 6 tahun 2020 sehingga kita sudah punya payung hukum untuk bisa mempertahankan melindungi lahan pertanian secara berkelanjutan di Kabupaten Sleman. Kemudian yang kedua, kita tetap berupaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Mungkin sebagai catatan Pak Untung, sebenarnya kita itu juga sudah menghimbau melalui beberapa pelatihan, kemudian juga penyuluhan dari teman-teman untuk petani kita itu tetap menggunakan pola tanam. Tidak hanya yang seperti disampaikan Pak Untung tadi, polanya padi, pantun, pari, sama aja artinya. Tapi juga sudah masuk yang tanaman bernilai tinggi, khususnya cabai atau komoditas sayuran yang lain. Sudah kita dorong ke sana sehingga ada nilai tambah di lahan yang dimiliki khususnya teman-teman petani di sisi barat. Sementara sisi barat yang agak tidak mau melakukan perubahan pola tanam karena memang kondisi lahannya juga sangat terbatas. Kemudian meningkatkan kesuburan tanah. Ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan terkait penambahan bahan organik untuk meningkatkan kesuburan lahan di Kabupaten Sleman. Juga teknik-teknik penerapan pertanian sehat atau pertanian organik arahnya ke depan. Kemudian juga penggunaan pestisida hayati atau yang ramah lingkungan. Ini kita upayakan untuk bagaimana ke depan pertanian tetap lestari, baik lahannya mau pelakunya maupun juga untuk produksinya, tetap untuk bisa menjaga Sleman mendapat asupan pangan yang sehat. Kemudian yang lain secara fisik, saya sepakat ada beberapa kegiatan khususnya yang diinisiasi teman-teman di Sleman Barat adalah bantuan sarana alat pertanian. Kemarin kita itu bentuk inisiatif Pak Untung untuk angkutan. Kemarin ada roda 3 VR, kita sudah sebar di beberapa kelompok tani. Kemudian alat traktor, itu sebuah inisiatif untuk kita untuk memudahkan, untuk memodernisasi pertanian sehingga generasi muda itu terlibat di pertanian, tidak seperti yang dulu harus gotong pacul, ngangkut gerobak seperti itu. Kita bisa bergabung di petani milenial. Betul, nanti belum saya sampaikan itu nanti gongnya itu dari petani milenial. Terima kasih Mas Termun untuk Pak Rofik ya untuk penjelasannya. Kemudian disapa juga dari Farid yang ada di Gamping nih. Untuk air irigasi kan penting sekali, tapi bagaimana mungkin di musim kemarau yang panjang ini, apakah ada solusinya nih dari Pak Holger? Nah itu tadi yang saya sampaikan pada Pak Rofik itu. Ini paradoks penentuan lokasi. Jadi di wilayah Sleman Barat, tadi saya ulang kembali nih,
tidak ada sumber air kecuali Selokan Mataram dan Panderwijk itu Mas. Jadi di beberapa wilayah kan memang sudah punya sumber, termasuk misalnya kalau daerah Turi ada Umbulwaton, Umbulanang dan seterusnya. Nggak di wilayah barat, termasuk Gamping ini kan wilayah barat. Itu tidak ada. Nah, mengandalkannya pada Selokan Mataram dan Panderwijk. Nah, Selokan Mataram dan Panderwijk tidak berada di kekuasaan di Kabupaten Sleman. Jadi ketika ini kemarau, itu kan mesti sering diperbaiki. Ketika membutuhkan air, justru irigasinya sedang diperbaiki. Nah, diperbaiki ini otomatis kan selama ini metodenya adalah airnya dikeringkan. Nah, maka beberapa waktu yang lalu saya pernah membuka itu Mas, saya sendiri itu. Ya karena petani sudah mau protes karena telat 1 minggu itu, saya dikawal polisi-polisi itu yang ngikutin saya banyak. Dari di pucuk bendungan sana itu dibuka malam hari proyek yang belum selesai. Karang Talun Ya tergerus air kembali karena sebetulnya kesalahan proyek sampai telat 4 hari Mas. Nah perlu kita ingatkan ya, untuk membuka di Karang Talun sana, misalnya kita buka hari ini Mas, mungkin sampai di Gamping itu 2 minggu kemudian airnya itu. Jadi kalau telat 4 hari kan telat panjang. Makanya tadi saya sampaikan, mestinya Kabupaten Sleman itu masing-masing kelurahan, masing-masing desa itu harus diadakan embung. Nah berapa jumlah embungnya? Ya di wilayah yang ditentukan LP2B itu berapa desanya? Itu harus embung. Embung itu saya guyon ini, sering ngobrol sama teman-teman ketika saya diundang di kelompok tani itu, semacam toren ini. Jadi airnya masih ngalir, itu harus ditampung di toren lain. Nah ketika posisi sementara baru dialirkan. Nah itu berarti Pemda baru berdaya Pak. Kalau Pak Rofik tadi memberikan traktor, tapi secara produksi gak naik kok. Iya kan? Yeah. Apalagi kalau pilihan ini masuk bukan terbang bagi-bagi, terutama Dinas Pertanian Bedegru itu. Lu ketumpol-polan Pak. Ya kita bisa bandingkan. Kalau Pak Rofik tadi mengatakan ini mau kita untuk sayur, maka bantuan mesin yang untuk sayur sedikit kok. Lebih banyak yang bukan untuk sayur. Artinya kalau kita mau adu delta itu ya, kalau Pak Rofik misalnya mau genjot ini yang tanaman sayur terutama cabai, maka mestinya yang paling banyak, ini saya mengomentari Pak Rofik loh, bukan kebijakan saya, mestinya kultivatornya yang lebih banyak dong, bukan traktornya. Kan gitu Pak Rofik. Jadi kelihatan sekali ini maunya naiknya padi, tapi insentif kalau Pak Rofik tadi bilang tapi kecil, air nggak selesai. Ketika misalnya mau dirubah lagi menjadi tanaman sayur, tapi programnya di situ diterangkan banyak Pak, tapi di lapangan sedikit. Saya hampir semuanya kenal kok yang nanam cabai di wilayah barat itu kenal. Kadang-kadang gile golek kultivator Medosilis lihat kultivatornya kecil. Sementara di tempat Pak Rofik pernah saya mintakan Mas, ini supaya publik dengar. Pak Rofik kan terkungkung oleh aturan bahwa satu kelompok tani itu hanya boleh menerima satu bantuan, tidak boleh berturut-turut. Jadi misalnya kelompok petani A tahun ini sudah mendapatkan traktor, maka tahun besok sudah nggak boleh dapat. Bergantian tuh Pak. Iya, harusnya baru tahun ketiga kelompok yang lain, kecuali baru tahun ini. Ya makanya menurut saya ya, petani biar gugat aja. Jadi sekarang itu jangan kan begitu Pak. Ini yang saya paling tidak suka, kepentingan kekuasaan. Jadi kalau dulu satu kelompok itu nggak boleh menerima bantuan berturut-turut, tapi tahun ini satu kelompok boleh lebih dari satu menerima. Maka ini sebentar lagi akan saya konsultasikan ke Kejaksaan. Baik, terima kasih Pak Untung. Dan kita tahan bentar. Kami setelah ini kita buka pertanyaan lagi Pak. Dan nanti monggo silakan untuk pendengar TFM dari maupun pendengar dari Konco Tani mau bergabung, silakan bisa di 0855285970. Terima kasih masih di Dialog Dewan yang disiarkan secara langsung dari ruang Sematrum, gedung DPRD Kabupaten Sleman. Dan tentunya masih bareng Fajar kesempatan kali ini, dan juga terima kasih untuk pendengar sekalian yang sudah berkenan bergabung. Dan ini ada pertanyaan menarik dari Bapak Absoro yang ada di Kudian. Ini dari izin bertanya, apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah terkait tentang ketahanan pangan untuk wilayah Sleman Bapak? Apakah ada perubahan regulasi sekarang? Monggo bisa Pak Untung atau Bapak Rofik, kami persilakan. Ya, baiklah
beberapa regulasi memang sudah kita keluarkan ya, skop untuk wilayah Kabupaten Sleman. Tapi untuk yang sebagai acuan nasional adalah undang-undang tentang pangan sendiri. Jadi secara ringkas di undang-undang pangan itu bagaimana setiap wilayah bisa menghasilkan pangan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi bagi warganya, tersedia dalam jumlah yang cukup, dalam skala distribusi yang berkeadilan. Nah, kemudian kami di Kabupaten Sleman melalui kebijakan berupa peraturan bupati untuk ketahanan pangan ke depan, Sleman adalah mengarah bagaimana bisa menciptakan kawasan pertanian organik di Kabupaten Sleman, sehingga tidak hanya pangan sehat tapi pangan organik untuk warga Sleman ke depannya. Dan untuk menjangkau sampai ke produk pertanian yang organik, karena ini cukup berat persyaratannya, kita mengeluarkan yang namanya instruksi bupati. Instruksi bupati ini adalah bagaimana kita bisa melaksanakan budidaya pertanian secara sehat atau budidaya tanaman sehat, khususnya untuk komoditas padi, cabai, dan juga komoditas telur. Sehingga dari sisi karbohidrat, kemudian kenapa cabai ya, maaf Pak, biasanya cabai itu jadi biangker karo inflasi gitu. Dan ini kita masukkan sebagai salah satu, ya meskipun pedes nih sehat gitu cabai itu, artinya terbebas dari penggunaan bahan-bahan kimiawi dalam proses produksi atau budidayanya. Dan telur, nah ini yang sebagai salah satu lauk murah nih, selain telur dan selain tempe atau tahu, ini kita upayakan bagaimana telur ini juga tidak terlalu banyak kandungan bahan kimia dalam proses menghasilkannya. Itu regulasi mendasar kita. Kemudian tadi saya singgung di awal bagaimana kita mengupayakan ketahanan pangan tidak hanya dari satu sumber, tidak hanya dari sawah tapi juga dari sisi pekarangan yang kurang lebih ya mungkin ada sekitar 7 ribuan hektar mungkin ya, sudah kami hitung ya, data dari teman-teman tata ruang. Ini cukup luar biasa potensinya untuk kita kembangkan sebagai salah satu sumber pangan yang bisa mencukupi kebutuhan, sebagian kebutuhan di Sleman. Mungkin itu. Terima kasih untuk Bapak Taufik. Kemudian bagaimana nih Pak untuk peran DPRD terkait pelaksanaan atau yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman? Karena tadi kan juga kita membahas masalah irigasi ya Pak ya. Mohon Bapak. Iya. Terima kasih Mas. Jadi regulasi yang ada ini menurut saya memang ke depan, apalagi ini sehabis pelantikan, itu harus disesuaikan Pak. Ya pertama, memang harus dirubah. Salah satu contohnya adalah lahan tadi yang saya sebut, dari pengertiannya lahan pertanian tanaman pangan. Itu memang sudah harus dirubah. Lahan ketahanan pangan, jangan lagi lahan pertanian tanaman pangan. Itu babnya hanya menanam tapi nggak tahu yang nanam itu makmur apa enggak. Beda konsepnya. Beda konsep. Maka kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Raufik yang ini belum dilakukan adalah konsep di Sleman itu kebijakannya harus mengacu pada ketahanan pangan, bukan lagi pertanian. Karena logikanya kalau pangannya itu bisa bertahan, apalagi surplus, itu pertaniannya otomatis berjalan dengan baik. Tapi kalau pertaniannya berjalan kurang baik, maka pangannya juga pasti akan terganggu. Nah ini sebetulnya yang belum didukung oleh peraturan-peraturan yang ada di Kabupaten Sleman. Maka saya berpikir bahwa di masa-masa yang akan datang ini DPRD memang harus bisa menyeluruhkan perda yang khusus tentang ketahanan pangan, bahkan diturunkan sampai tingkat zonasi wilayah. Jadi ketika Pak Robert tadi mau bilang, oh kita mau ini sayur mayur nih, kebijakannya apa? Oh kita masih mau mempertahankan Pak Dimi. Nah nanti sehingga jelas. Kenapa saya bilang kok pertahanan ini makin lama makin surut Pak? Bukan karena hanya kehilangan, bukan ini saya supaya jelas ya masalahnya, bukan hanya karena yang udah nggak mau ke sawah Pak, tapi pertanyaannya sawahnya mana? Itu juga ada Pak. Jadi jangan sampai bahwa ada anggapan anak muda nggak mau ke sawah itu karena dia muda harus menjadi pegawai, menjadi ekstrim. Enggak Pak, kadang-kadang kalau memang nggak ada tanahnya. Salah satu contoh ini orang tuanya ini masih produktif, anaknya juga sudah berkembang ke arah produktif misalnya, sudah selesai menempuh pendidikannya.
Lah lahannya itu, pertanian itu kan masih dikelola oleh orang tuanya. Terus mau mengelola apa? Kalau dia menjadi berkeluarga sendiri, maka lahan itu akan dibagi dan dikelola oleh beberapa keluarga. Itu juga persoalan, Mas. Yang berikutnya, kenapa terjadi penyempitan lahan? Karena ketika turun waris, yang namanya lahan itu makin lama makin sempit. Betul. Maka ongkos produksinya menjadi tinggi. Kenapa? Karena ada galengan nih, Mas. Iya kan? Ya. Kalau Jawa itu kan sedumuk badosan nyari bumi, tapi kadang-kadang tuh yang galengannya delito banget. Jadi kalau misalnya lebar sawah 4 meter, ini kan belum ada diaturan, Mas. Terus dia harus diolah, maka pasti ongkos produksinya lebih tinggi. Karena traktornya iso minggu, Pak. Betul. Nah, sedangkan kalau di negara lain, misalnya di Thailand, kenapa kok harga beras yang ada di Thailand sampai di Indonesia kok lebih murah? Karena salah satu konsepnya mereka memang menghimpun koperasi di lahan. Jadi tidak ada galengan tadi, Pak. Sehingga kalau untuk pupuk, untuk produksi dan seterusnya, dia lebih murah. Gitu, Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Untung. Nah, itu tadi kita sudah sedikit berupaya ya Pak ya tadi kan Pak Rafiq dengan Tiko tadi mungkin salah satu programnya sudah ada tapi pelakunya apakah ada upaya-upaya lain dari Dinas Pertanian ya Pak? Ya. Oke, jadi Membangkitkan semangat petani-petani kan? betul. Ini saya sepakat bahwa tadi juga pelakunya ada, lahannya nggak ada. Nah itu sebenarnya salah satu fungsi atau tugas dari Perda Peduli ini untuk mempertahankan ini. Dan ya memang cukup sulit di tengah kondisi Sleman yang sangat cantik, menarik untuk investor ya Pak. Iya. Nah tapi kemudian yang kedua kami juga program pembentukan petani muda atau kalau di Kementerian Pertanian disebut petani milenial. Ini sebagai salah bentuk upaya kami untuk memodernisasi sehingga dengan adanya SDM petani muda ini modernisasi di pertanian semakin mudah. Jadi sekarang kan eranya digitalisasi termasuk di pertanian itu adalah Internet of Things gitu. Kita sudah sampai ke sana dari prediksi musim, tingkat kesuburan lahan kita bisa lakukan tanpa petani itu langsung ke lahan sebenarnya. Nyemprot pun bisa dengan drone seperti itu. Jadi ini menarik untuk tapi ini memang cukup mahal Pak untung ya. Jadi gini Pak Rafiq, mohon maaf ya yang saya bilang tadi aturan. Karena kan Sleman ini banyak investasi. Dia membeli tanah tapi dibiarin Pak. Di Sleman ini banyak, ini nggak pernah terbahas. Betul. Salah satu contohnya nih Tanah diperlukan ya gini. Jadi di Jombor itu Pak. Yeah. Karena ada jalan keliling itu. Saya kalau sekarang kalau lewat atas kan kelihatan luas sekali Pak. Ini salah satu contohnya. Betul. Nah, karena ini ada yang punya, dibiarkan sampai puluhan tahun Pak. Sedangkan ada banyak petani milenial yang pengen bekerja, tapi nggak ada lahannya. Nah, mungkin. Makanya menurut saya, yang tadi saya masukkan ada aturan baru, ini kita apresiasi nih kalau Pemda berani memberikan batasan penggunaan lahan. Jadi nggak boleh lebih dari 3 tahun ditelantarkan. Ya. Nah itu harus ada. Karena ini di dalam hukum-hukum mau komis lah, mau hukum Romawi itu nggak boleh Pak. Menelantarkan Tanah itu pelanggaran berat sebetulnya. Karena di situ ada hak orang lain. Karena bumi itu Pak, bumi, air dan udara kan dikuasai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah moga Pak Rafiq ini saya dorong menjadi tidak boleh mengeluarkan tanah, apalagi produksi. Maka sebenarnya. Atau kalau mungkin bisa menggandeng dari pemerintah kalurahan ya, istilahnya kita ada penyewaan TKD atau apapun itu penyebutannya nih. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan dalam jangka pendek kemarin ini kita tuh bergandeng tangan dengan teman-teman di kepolisian. Oke, jadi semacam ya kalau yang datang penyuluh kami ini dicoba kita, tapi kalau yang datang Pak Babin Kamtibmas itu ternyata dampaknya di wilayah Mauyuten ini luar biasa. Kemarin kita sudah mengentaskan sekitar 60-an hektar lahan-lahan bro. Jadi ini kita tetap berlanjut sinergitas kita dengan TNI Polri khususnya untuk mengentaskan lahan-lahan yang ditelantarkan seperti yang disampaikan Pak. Nah saya sepakat kalau itu mungkin ranahnya lebih tinggi daripada pertanian Pak. Terkait itu nanti kita lintas mungkin dengan tata ruang, dengan Bapeda maupun dengan teman-teman di Setda untuk bisa ya ada batasannya investor itu. Jadi kalau dirincikan begini Pak, kalau Pak Rafiq tadi kan baru sebatas di tanah pertanian. Betul. Tapi yang saya sampaikan tadi juga banyak tanah pekarangan tuh.
Salah satunya sanksinya apabila tanah ini ditelantarkan, maka ketika mau mencari izin mendirikan bangunan itu nggak boleh apabila menelantarkannya itu lebih dari 3 tahun misalnya. Kenapa? Berarti ketika dia belum berniat untuk menginvestasikan itu menjadi bentuk bangunan kan boleh Mas, wong dia memang pekarangan. Maka ketika kesiapan dana, kesiapan yang lain-lain belum, maka ya ditanam pohonnya, ditanam apa kayak gitu maksudnya. Bermanfaat Atau bermanfaat untuk lingkungan gitu maksudnya. Ya. Sebelum kita close, mungkin ada harapan nih dari Pak Raufik dan Pak Untung terkait dengan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman ini, Pak. Enggak, Pak? Ya, kalau saya memang ada kebijakan yang diredesain ulang tentang zonasi ketahanan pangan tadi. Yang pertama itu, yang kedua ya harapan saya memang pemerintah ini harus bersepakat hidup kita ini dengan air. Ini saya yakin kalau yang saya sampaikan tidak sama-sama kita atasi sejak dini, ini hanya menunda masalah aja. Maka tadi gagasan satu kelurahan satu embung itu harus direalisasikan. Masalah itu selesainya berapa tahun, maka harapannya ke depan Pak Raufik kan sudah punya peta persis nih, ini pertanian yang sering gak dapat air. Kan sudah, sebenarnya tinggal melaksanakan aja, tinggal dihitung biayanya. Berapa sih biayanya satu embung, misalnya buat paket aja satu embung 10 miliar. Berarti misalnya per tahun kita mau 50 miliar, berarti kan dalam 1 tahun baru bisa 50. Bang Bapak mungkin dari Pak Raufik. Saya sepakat bahwa air adalah utama nih. Jadi mohon dukungan kebijakan dari legislatif maupun juga pelaku pertanian yang lain untuk bisa lebih hemat ngatanya penggunaan air. Karena air di wilayah barat nggak bisa berlima yang kadang ini kan tidak hanya teman-teman di barat ya, tapi juga di sisi yang menerima limpahan lebih banyak air. Kemudian yang kedua, insya Allah nih sektor pertanian masih tetap menjadi pilihan ya, untuk bisa mendampingi upaya Pemda Sleman menjaga ketahanan pangan. Ya. Maksud saya tidak harus beli Pak. Kalau sudah beli kan berat itu. Sekaligus saya ingatkan prestasi beliau untuk memperbaiki saluran air benar Pak. Tapi cepat rusaknya masalahnya nggak ada airnya. Jadi gini Pak, jadi di wilayah selokan-selokan yang tadi saya bilang itu air itu ada ketika didatangkan. Betul. Mereka istilahnya lep itu. Ya jadi tidak air itu mengalir terus-menerus seperti yang di daerah tengah sini. Betul, ya. Jadi kalau di daerah sana, saya sampai hafal kok itu daerah sana pasarannya opo. Nah ketika itu tidak sampai pada gilirannya dalam 1 minggu kering Pak, hanya dipakai 1 hari 2 hari, maka panas susah Pak. Karena sesuai dengan jadwalnya tadi. Jadi jangan hanya pada para pemirsa bahwa saluran irigasi itu kita bayangkan bahwa air itu akan mengalir terus-menerus, tidak. Nggak ada. Kalau jadi lain dengan yang di daerah Sawangan Pak. Daerah Sawangan itu musim hujan dia normal Pak. Tapi ketika musim hujan bingung harus dibuang kemana, karena dia mengalir terus-menerus gitu. Ya. Kalau ini diteruskan, nah ini sampai sehari. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya untuk pendengar Radio Utaya FM dari maupun pendengar dari Radio Konco Tani. Dan terima kasih Bapak Untung, Bapak Raufik untuk kebersamaannya sama Rawipun. Dan tentunya kita sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Fajar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya dan asal betul. Kalau begini kalau dua teman ada. Saya itu sudah kenyang kalau dengan Pak Untung. Sebabnya kepala dinasnya nggak pernah mau datang. Pantan kalau ditelantarkan karena ditanami itu selalu dimakan tikus berubah. Apa? Oh gitu.